Halo, assalamualaikum. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan tentang perkembangan dan plastisitas otak. Dan video ini dibuat sebagai salah satu tugas dari mata kuliah biopsikologi disusun oleh Ratna Eni, kemudian Nanda dan Frenti. Perkembangan otak merujuk pada proses pertumbuhan dan pematangan otak manusia dari tahap awal atau sebelum kelahiran, atau juga yang disebut dengan gastrulasi. Di mana pada tahap itu awal perkembangan embriologis, dan di sana jika terjadi kesalahan pada tahap ini tentu saja bisa berbahaya karena akan mempengaruhi terhadap perkembangan selanjutnya. Otak ini akan terus bertumbuh hingga masa dewasa yang akan mencapai berat antara 1200–1400 gram. Perkembangan otak dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk genetika, nutrisi, lingkungan, pengalaman awal, dan interaksi sosial. Pentingnya memahami perkembangan otak untuk mendukung kesehatan mental dan fisik sepanjang kehidupan kita. Perkembangan neuron. Pertumbuhan dan perkembangan neuron adalah suatu proses di mana neuron atau sel saraf berkembang dan berfungsi dalam sistem saraf. Proses ini melibatkan berbagai tahap, mulai dari pembentukan neuron baru hingga pembentukan koneksi antar neuron yang memungkinkan fungsi otak yang kompleks. Dan berikut adalah komponen utama dari pertumbuhan dan perkembangan neuron. Ada yang disebut dengan neurogenesis, migrasi neuron, diferensiasi neuron, pembentukan sinapsis, pengangkatan sinapsis, pertumbuhan dendrit dan akson, mielinisasi, serta pengaruh lingkungan dan pengalaman. Pada plastisitas otak atau neuroplastisitas ini adalah kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi sebagai respon terhadap pengalaman, pembelajaran, dan cedera. Ini mencakup perubahan dalam struktur dan fungsi neuron, sinapsis, dan jaringan otak secara keseluruhan. Plastisitas otak memungkinkan kemampuan manusia untuk belajar hal-hal baru, mengingat informasi, dan memulihkan fungsi setelah seseorang mengalami cedera otak. Jenis plastisitas ada bermacam-macam. Ada plastisitas sinaptik, yaitu penguatan sinaptik atau long term, kemudian ada juga pelemahan sinaptik. Kemudian ada juga plastisitas struktural, pembentukan dan penghapusan sinapsis, pertumbuhan dan pemangkasan dendrit. Ada juga neurogenesis, ini adalah pembentukan neuron baru dari sel punca neural terutama terjadi di daerah seperti hipokampus. Dan plastisitas fungsional, kemampuan otak untuk mengalihkan fungsi dari satu area ke area lain setelah mengalami cedera. Dapat terbentuk baru atau dihapus sesuai dengan aktivitas dan pengalaman. Ini merupakan salah satu mekanisme utama yang mendukung pembelajaran, memori, dan adaptasi otak terhadap lingkungan. Dan pembentukan sinapsis ini merupakan proses di mana koneksi sinaptik antara neuron dibentuk yang memungkinkan komunikasi antar sel saraf. Penghapusan sinapsis, proses di mana sinapsis yang tidak digunakan atau tidak efisien dihapus untuk meningkatkan efisiensi jaringan saraf regulasi oleh aktivitas neuron. Aktivitas neuron memainkan peran kunci dalam pembentukan dan penghapusan. Sinapsis dan plastisitas sinaptik merupakan dasar dari kemampuan otak untuk mempelajari hal baru dan membentuk memori jangka panjang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi plastisitas otak. Otak dapat membantu dalam mengoptimalkan kondisi untuk pembelajaran, adaptasi, maupun untuk pemulihan otak yang efektif. Dan ada beberapa faktor utama yang menstres dan kesehatan mental, nutrisi dan kesehatan fisik, paparan lingkungan dan stimulasi, serta terapi dan latihan kognitif. Dengan memahami perkembangan dan plastisitas otak, ini adalah kunci untuk memahami bagaimana otak manusia berkembang dari masa bayi hingga dewasa akhir, serta bagaimana kita bisa mengoptimalkan potensi plastisitas otak untuk pembelajaran, ASI maupun rehabilitasi dengan plastisitas otak kita. Dapat merancang pendekatan pendidikan yang lebih efektif, strategi rehabilitasi yang lebih berhasil, dan menjaga kesehatan otak secara keseluruhan melalui gaya hidup yang sehat dan stimulasi mental yang baik. Demikian video yang bisa kami sampaikan tentang plastisitas otak.